Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi, selamat berjumpa lagi dengan saya, Ibu Ning Hafsari Putri, dalam lanjutan materi kita mengenai program linier. Setelah beberapa kali di video pembahasan saya sebelumnya, yaitu yang terkait dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menentukan nilai optimum dari sebuah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang kita masuk ke penerapan program linier, yaitu terkait dengan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini nanti secara gampangnya itu adalah berupa soal cerita. Jadi penerapan program linier dalam soal cerita. Oke, kita lanjut saja. Di sini ya, menyelesaikan masalah program linier itu ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama, jadi perbedaannya di sini karena di sini adalah bentuk soal cerita, jadi di sana itu nanti di soalnya, itu bentuk soalnya itu berupa sebuah cerita yang dimana sistem pertidaksamaannya itu tidak diberikan secara langsung. Berbeda dengan kalau kita menentukan nilai optimum seperti materi sebelumnya, itu kan sistem pertidaksamaannya sudah diberikan. Kemudian fungsi objektif atau fungsi tujuannya sudah diberikan. Nah, kita tinggal menggambarkan DHP, kemudian menentukan titik pojok dan disubstitusikan ke fungsi tujuan. Tetapi kalau di masalah program linier yang berupa soal cerita, itu kita harus mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi karena kita masih terbatas di dua variabel, maka di dalam soal cerita itu nanti pasti ada dua buah objek, ada dua buah benda yang bisa dimisalkan dengan dua buah variabel yang berbeda, yaitu dimisalkan X dan Y. Kemudian yang kedua itu menyusun pertidaksamaannya. Jadi kalau di dalam soal cerita itu nanti ada beberapa unsur. Nah, unsur-unsur itu nanti bisa membentuk sebuah sistem pertidaksamaan yang digunakan sebagai kendala untuk kita bisa menggambar DHP. Nah, kemudian di dalam soal cerita itu ada kata-kata seperti ini yang melambangkan tanda lebih besar sama dengan dan tanda lebih kecil sama dengan. Yaitu tanda lebih besar sama dengan itu biasanya di dalam kalimat soal nanti akan ada kata-kata tidak kurang dari, minimal, sekecil-kecilnya, sekurang-kurangnya, atau paling sedikit. Itu melambangkan tanda lebih besar sama dengan. Tetapi kalau tanda lebih kecil sama dengan atau kurang dari sama dengan itu digunakan untuk kata-kata tidak lebih dari, maksimal, sebesar-besarnya, atau paling banyak. Ya, jadi kalian harus memahami kata-kata ini itu melambangkan tanda lebih besar atau lebih kecil. Kemudian yang ketiga, setelah bisa menyusun sistem pertidaksamaannya, kemudian menggambarkan fungsi kendala itu atau sistem pertidaksamaan itu ke dalam bidang koordinat sehingga terbentuklah sebuah DHP. Setelah itu menentukan nilai optimum dengan uji titik pojok atau uji garis lidik. Di sini garis lidik tidak saya berikan, jadi kita fokus pada uji titik pojok saja. Dan yang terakhir, jangan lupa memberikan kesimpulan. Kesimpulan untuk soal cerita itu wajib hukumnya. Jadi harus benar-benar diberikan. Jadi kalau ada sebuah soal berupa soal cerita kurang kesimpulan maka nilainya jadi tidak sempurna. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Untuk lebih memudahkan kita masuk ke contoh saja. Oke, di sini seorang pengrajin sepatu akan membuat dua model sepatu, yaitu sepatu pria dan sepatu wanita. Untuk membuat sepatu tersebut, sang pengrajin membutuhkan 50 cm persegi kulit sapi untuk sepatu pria dan 60 cm persegi kulit sapi untuk sepatu wanita. Banyaknya sepatu yang dapat dipajang di tokonya paling banyak adalah 400. Ada kata-kata paling banyak di situ. Dan persediaan kulit sapi yang dimiliki sang pengrajin adalah 2,25 meter persegi. Jika sepasang sepatu pria dijual dengan harga 500.000 dan sepasang sepatu wanita dijual dengan harga 400.000, maka tentukan yang pertama, banyaknya sepatu pria dan sepatu wanita yang harus terjual agar memperoleh keuntungan yang maksimum atau pendapatan yang maksimum. Sedangkan yang kedua, pendapatan maksimumnya itu berapa? Ya.
Oke, jadi di sini nanti adalah langkah pertama, yaitu seperti yang sudah di slide sebelumnya, itu kita harus mencari dua objek atau dua benda yang kita misalkan dengan dua variabel yang berbeda. Di sini ternyata dimisalkan bahwa X itu adalah banyaknya sepatu pria dan Y itu adalah banyaknya sepatu wanita. Jadi X dan Y ini adalah melambangkan banyaknya sebuah benda. Jadi bukan hanya bendanya saja, tetapi banyaknya benda. Jadi di sini harus ada kata banyaknya, bukan hanya sepatu pria saja, bukan hanya sepatu wanita saja. Nah, untuk meringkas dari soal cerita tadi, kita masukkan ke dalam tabel. Jadi kita untuk meringkas kalimat-kalimat tadi itu biar sesuai dengan unsur-unsurnya, kita masukkan mereka ke dalam tabel sehingga diperoleh tabel seperti ini. Nah, kolom pertama ini isinya adalah jenis apa ini namanya? Benda. Jadi kalau di soal ini itu berupa sepatu, berarti di sini kolom pertama isinya jenis sepatu, yaitu isinya sepatu pria dan sepatu wanita. Kemudian kolom kedua itu banyaknya benda. Kalau di sini tentang sepatu, berarti di sini banyaknya sepatu yang sudah dimisalkan adalah X dan Y. Kemudian bahan yang digunakan untuk satu pasang sepatu pria itu 50 cm persegi, untuk satu pasang sepatu wanita itu 60 cm persegi. Kemudian harga jualnya untuk satu pasang sepatu pria itu 500.000, sedangkan untuk satu pasang sepatu wanita itu 400.000. Nah, di situ tadi juga diberikan ada kalimat bahwa toko sepatu itu hanya mampu menampung 40 pasang sepatu. Nah, berarti jumlah antara banyaknya sepatu pria dan banyaknya sepatu wanita itu jumlahnya tidak boleh lebih dari 400. Kan hanya bisa menampung 400, artinya toko itu maksimal cuma bisa 400. Gitu kan ya. Jadi batas persediaannya tempat itu 400. Kita belum tahu X-nya berapa, Y-nya berapa, yang jelas keduanya ini kalau dijumlahkan itu maksimal 400. Kemudian persediaan kulit sapinya itu tadi kan diberikan 2,25 meter persegi. Karena di sini tadi bahannya itu dalam sentimeter persegi, maka ini kita ubah ke dalam sentimeter persegi diperoleh 22.500 cm persegi. Kemudian setelah kita masukkan ke dalam tabel seperti ini, kita buat sebuah pertidaksamaannya, di mana yang pertama model matematikanya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 400. Di sini karena toko tersebut tadi hanya mampu menampung 400, artinya 400 ini maksimal. Kata-kata maksimal itu mencerminkan tanda kurang dari sama dengan. Kemudian yang kedua, itu juga 50X, 50 ini kan untuk satu pasang. Sedangkan kita ada X pasang, jadi 50X ditambah 60Y. Nah, itu juga tidak boleh melebihi dari persediaannya. Kalau kita membuat sebuah produk, kalau persediaannya cuma sekian, kita kan nggak boleh melebihi dari persediaan yang diberikan. Maka di sini juga tidak boleh lebih, itu mewakili kata kurang dari sama dengan juga. Kemudian di sini itu adalah penyederhanaan dari sini. Semuanya ini dibagi 10 atau dihilangkan nolnya 1, tinggal 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 2250. Kemudian dua syarat yang terakhir ini, dua kendala yang terakhir ini adalah wajib diberikan tambahan di sini. Karena apa? Karena X dan Y itu mewakili banyaknya sebuah benda, maka dia tidak boleh negatif. Ya, misalnya kan banyaknya sepatu pria ada berapa? Min 100 kan nggak mungkin. Banyaknya sepatu wanita ada berapa? Min 50 kan nggak mungkin. Maka di sini harus dibatasi, harus diberikan syarat kendala bahwa banyaknya sepatu pria dan banyaknya sepatu wanita itu harus positif. Nah, positif itu dilambangkan dengan tanda lebih besar sama dengan 0. Jadi ciri dari soal cerita itu kan tentang kehidupan sehari-hari, berarti itu berupa benda. Nah, benda itu tidak mungkin negatif. Maka dua syarat ini mutlak ditambahkan. Nah, kalau sudah ketemu, ini nanti berarti pertidaksamaan ini yang kita gunakan dalam menggambar di HP. Kemudian fungsi objektifnya yang mana? Fungsi objektifnya adalah harga ini. Jadi di sini nanti adalah fungsi yang digunakan untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimumnya. Jadi fungsi objektifnya adalah seperti ini, 500.000 X ditambah 400.000 Y. Nah, kalau sudah sekarang kita gambarkan dengan mencari titik potongnya. Yang pertama, ya, X plus Y sama dengan 400, itu X-nya 0, Y-nya 400. Y-nya 0, X-nya 400, berarti kita punya dua titik, 0,400 dan 400,0.
Kemudian yang kedua, 5x plus 6y sama dengan 2250. Itu kalau x-nya 0, berarti ini kita abaikan. Berarti tinggal y sama dengan 2250 dibagi 6. Itu dapat 375. Kalau y-nya yang 0, berarti ini kita abaikan. Berarti x-nya adalah 2250 dibagi 5. Itu dapat 450. Sehingga titik yang kedua adalah 0,375 dan 450,0. Kemudian dengan mencari titik ujinya, ya titik ujinya, di sini saya berikan titik ujinya itu adalah 0,0 kan biasanya. Jadi kalau 0 kita punya x, yang pertama kan x plus y kurang dari sama dengan 400. Kalau kita ambil 0,0, berarti 0 tambah 0 kan 0. 0 kurang dari sama dengan 400. Itu kan sebuah pernyataan yang benar. Berarti nanti daerahnya bersih. Kemudian yang ini 5x plus 6y kurang dari sama dengan 2250. Kalau masukkan 0,0 kan tetap 0, kurang dari 2250 kan juga sebuah pernyataan yang benar. Berarti nanti di sini daerah yang ada 0,0-nya semuanya bersih. Sehingga kalau kita gambarkan pada bidang koordinat jadinya seperti ini. Nah, di sini adalah apa itu? Daerah garis pertama, yaitu dia melewati yang F ini ya, garis F itu adalah 0,400 dan 400,0. Itu garis F ini. Kemudian garis G itu yang ini, yang 375 itu berarti di antara 350 sampai 400 dan 450 di sini. Jadi tadi karena keduanya itu titik uji 0,0-nya itu adalah benar, maka daerah yang di bawahnya ini kan semuanya bersih. Jadi semuanya yang kena arsiran atasnya, baik garis pertama maupun garis kedua. Ya, ini garis pertama, ini garis keduanya. Jadi dua-duanya ini menghadap yang diarsir atasnya. Kemudian tadi ada tambahan kendala itu X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Itu letaknya di mana? X lebih besar 0 itu sama saja sumbu Y ini. Kalau lebih besar 0 berarti yang memenuhi kan sebelah kanannya 0. Berarti yang diarsir kirinya. Sedangkan Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Karena lebih besar 0 berarti yang memenuhi yang atasnya 0. Berarti yang diarsir adalah bawahnya. Nah, dengan demikian DHP-nya ketemu di sini. DHP. Kalau udah ketemu sekarang cek titik pojoknya, yaitu dia dibatasi oleh di sini, titik A, kemudian titik B, dan titik hasil perpotongan. Di sini masih masuk titik pojok, tetapi 0,0 itu tidak dipakai. Sehingga kita hanya mengecek 3 titik pojok saja, yaitu di sini yaitu 0,375, di sini itu 400,0, dan C itu adalah titik hasil perpotongan dari dua garis. Nah, seperti gambar tadi, di situ sudah diberikan bahwa titik pojok yang dipakai adalah 400,0. Ini 400,0, 0 ini ada nolnya ya, 0,375 dan titik hasil perpotongan. Nah, mencari titik hasil perpotongan itu caranya dengan mengeliminasi substitusi dari dua persamaan garisnya itu. Yaitu yang pertama, kalau saya punya X plus Y sama dengan 400 dan 5X plus 6Y sama dengan 2250, di sini saya mau mengeliminasi atau menghilangkan X, maka koefisien X-nya harus saya samakan. Di sini 1, sini 5, biar sama berarti yang atas saya kali 5, yang bawah dikali 1. Nah, yang atas semuanya kali 5, berarti 5x plus 5y sama dengan 2000. 400 kali 5 itu 2000. Yang bawah semuanya kali 1, berarti tetap 5x plus 6y sama dengan 2250. Nah, agar 5x dan 5x-nya hilang, maka dikurangkan. Jadi ini hilang, tinggal 5y dikurangi 6y, itu min y sama dengan 2000 kurangi 2250, itu min 250. Jadi Y-nya adalah min 250 bagi min 1 itu 250. Nah, untuk mendapatkan X, maka substitusikan Y 250 ini ke dalam persamaan 1 atau persamaan 2, pilih salah satu.
Di sini saya mensubstitusikan Y250 ini ke persamaan 1, X plus Y sama dengan 400 sehingga diperoleh X plus Y-nya 250 berarti digantikan di sini. X sama dengan 250 ditambah 400 itu sama dengan X-nya 400 dikurangi 250 yaitu 150. Jadi titik pojok yang ketiga itu ketemu 150,250. Nah, dari 3 titik tadi tinggal kita substitusikan ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya kan 500.000 X ditambah 400.000 Y. Maka 400,0 itu 400 kali 500.000 ditambah 0 kali 400.000 kan tetap 0. Maka dapatnya adalah 200 juta. Kemudian 0 kali 500.000 itu 0 ditambah 400.000 kali 375 itu dapatnya 150 juta. Kemudian yang kedua 500.000 dikali 150 ditambah 400.000 kali 250 itu dapatnya 175 juta. Karena yang ditanyakan adalah pendapatan maksimum, maka yang jawabannya adalah 200 juta rupiah. Terus pertanyaannya juga berapa pasang banyak sepatu pria dan wanita yang harus dijual agar pendapatannya maksimum, berarti kalian fokus ke sini. Yaitu jawabannya adalah 400,0 artinya 400 pasang sepatu pria dan 0 pasang sepatu wanita. Jadi agar pendapatannya maksimum si pengrajin itu harus menjual 400 pasang sepatu pria saja dengan pendapatan maksimumnya adalah 200 juta. Seperti itu cara mengerjakannya. Semoga paham ya. Nah, setelah ini nanti kita akan mencoba mengerjakan dari awal secara manual dengan contoh yang berbeda. Nah, di sini saya akan memulai latihan soalnya. Ini ada 2 soal, tapi saya akan membahas yang nomor 1 saja, yaitu tentang sebuah kapal dapat mengangkut penumpang sebanyak 240 orang. Penumpang kelas utama itu boleh membawa bagasi seberat 60 kg dan kelas ekonomi itu seberat 20 kg. Kapal tersebut hanya mampu mengangkat bagasi seberat 7.200 kg. Ini kan untuk satu penumpangnya. Nah, total bagasi yang bisa dimuat itu hanya 7.200 kg untuk semua penumpang. Kemudian harga sebuah tiket kelas utama adalah 1 juta dan harga tiket kelas ekonomi adalah 750.000. Berapakah pendapatan maksimal yang diperoleh dari hasil penjualan tiket itu? Nah, kita berikan permisalan terlebih dahulu, yaitu ini soal nomor 2 ya. Saya mau bahas nomor 1 dulu. Oke, kita bahas penyelesaiannya secara pengerjaan manual. Oke, di sini kita harus memisalkan, langkah pertama itu dengan memisalkan dua benda dengan variabel yang berbeda, yaitu X dan Y. Di situ diketahui bahwa X adalah banyaknya penumpang kelas banyak penumpang kelas ekonomi, kelas ini dulu ya, kelas utama dulu ya, kelas utama. Kemudian Y itu adalah banyaknya penumpang kelas ekonomi. Kemudian setelah diperoleh ini permisalannya, kita masukkan unsur-unsurnya ke dalam tabel. Karena di sini adalah berupa kelas utama, berarti di sini adalah kelas utama dan ekonomi, maka di sini adalah jenis kelas. Kelas utama dan kelas ekonomi. Sama di sini adalah persediaannya. Kemudian setelah jenis bendanya, maka kolom kedua di sini adalah banyak bendanya, berarti banyak kelas, banyak penumpang. Penumpang kelas. Yaitu untuk kelas utama misalkan X, di sini Y. Kemudian ada lagi sebuah kapal hanya mengangkut penumpang, jadi di sini adalah penumpangnya.
penumpangnya itu sebanyak 240 orang. Jadi di sini penumpang ya, 240 orang. Kemudian yang kedua adalah bagasi. Unsur yang kedua adalah bagasi, di mana kelas utama itu mampu mengangkut 60 kg untuk per orangnya dan ekonomi 20 kg dengan total yang bisa diangkut oleh kapal itu hanya 7.200 kg. Setelah itu, satu lagi unsur yang belum dimasukkan adalah harga tiket, di mana harga tiket kelas utama adalah 1 juta rupiah, sedangkan harga tiket ekonomi adalah 750.000 rupiah. Nah, kalau sudah berarti kita susunlah kendala-kendalanya, yaitu yang pertama di mana penumpang kelas utama dan penumpang kelas ekonomi jumlahnya itu si kapal kan hanya bisa mengangkut 240, berarti kan tidak boleh dari 240, tidak boleh lebih, itu artinya kurang dari sama dengan 240. Kemudian bagasinya yang kedua itu 60 X plus 20 Y kurang dari sama dengan 7.200. Dengan yang ini bisa kita sederhanakan dibagi dengan 20, yaitu 3X plus Y kurang dari sama dengan 360. Nah, kemudian jangan lupa bahwa X dan Y ini adalah berupa benda, maka harus ada tambahan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Setelah ketemu kendalanya, tinggal kita susun ke gambar di HP-nya. Tapi kita masih ada tambahan lagi di sini adalah fungsi objektif. Fungsi objektifnya adalah 1 juta X ditambah 750.000 Y. Ya, ini ya. Jadi tinggal kita kalau sudah ketemu kendala dan fungsi objektifnya, tinggal kita susun dia ke dalam gambar di HP. Oke, selanjutnya kita akan menggambarkan kendala-kendala tadi ke dalam DHP. Sekarang saya tuliskan dulu tadi kendala-kendalanya, yaitu X plus Y kurang dari 240. Kemudian yang kedua tadi adalah 3X plus Y kurang dari sama dengan 360. Kemudian X lebih besar 0, Y lebih besar 0. Nah, di sini kita cari titik potongnya dulu. Kalau X-nya sini 0, maka Y-nya adalah 240. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 240. Berarti kita punya titik 0,240 dan 240,0. Sedangkan yang kedua itu kalau X-nya ini 0, maka ini diabaikan, maka Y-nya adalah 360. Kalau Y-nya 0, maka X-nya adalah 360 dibagi 3, itu 120. Nah, setelah itu kita cek titik sekalian. Ya, ini berarti titiknya 0,360 dan 120,0. Kemudian titiknya kita cek titik 0,0, maka 0 tambah 0 itu tetap 0, kurang dari sama dengan 240 itu sebuah pernyataan yang benar. Dan yang kedua juga sama, 3 kali 0 itu 0, 0 tambah 0 itu juga 0, kurang dari sama dengan 360 itu juga sebuah pernyataan yang benar. Nah, setelah itu tinggal kita gambarkan dia pada koordinat kartesius. Jadi saya bikin sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X, sumbu Y. Yang pertama 0,240. Ya, 0,240 itu ada di sumbu X. Di sini 240 dan 240,0 itu ada di sumbu Y di sini. Kemudian kita garis dengan 0,0 itu benar, 0,0 kan di sini bawah benar. Benar berarti dia harus bersih, berarti yang diarsir ke atas. Kemudian garis yang kedua itu saya punya 0,360, berarti di atasnya 240 ya. Dan 120,0, berarti di sini
kita garis. Ya. 0,0 di bawahnya juga bernilai benar, maka inversir ke atas. Kemudian ditambah syarat positif untuk X dan Y-nya, yaitu X positif, Y positif, maka sebelah kiri sumbu Y diarsir yang tidak memenuhi, dan sebelah bawahnya sumbu Y juga tidak memenuhi. Sehingga ketemu DHP-nya itu sebelah sini. DHP-nya di situ diliputi oleh titik pojok ada 4. Tanpa titik tengah ini tidak diikutkan, maka kita ada 3 pembatas, yaitu titik A di 0,240, titik B itu di 120,0, dan titik C itu hasil pertemuan. Maka titik C ini wajib kita cari dengan eliminasi substitusi. Kita tuliskan dulu ya. Titik A-nya itu adalah 0,240. Titik B-nya itu yang bawah itu adalah 120,0, dan titik C-nya itu hasil perpotongan 2 garis. Jadi 2 garisnya ini kita eliminasikan. X plus Y sama dengan 240. 3X plus Y itu sama dengan 360. Y-nya sudah sama koefisiennya, berarti tinggal kita kurangkan. Ini habis, X dikurangi 3X itu min 2X, sama dengan 240 kurangi 360 itu min 120. Maka X-nya adalah min 120 dibagi min 2. Itu berarti 60. Udah dapat X-nya, tinggal substitusikan ke persamaan yang atas. Boleh, bawah, boleh. Kalau yang atas berarti kita punya 60. X-nya saya ganti 60. Ditambah Y sama dengan 240. Maka Y-nya adalah 240 kurangi 60. Itu adalah 180. Jadi titik C-nya adalah 60,180. Nah, kalau sudah ketemu titik pojoknya ini, tinggal kita substitusikan ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi dilihat yaitu berupa harga tiketnya ya. Harga tiketnya kita substitusikan titik pojok itu ke dalam sini. Jadi kita punya F XY itu sama dengan 1 juta X ditambah 750.000 Y. Terus kita punya titik A itu adalah 0,240. Substitusikan ke situ menjadi 1 juta dikali 0 ditambah 750 dikali 240. Itu berarti 0 ditambah 750 kita kalikan 240 ya. Itu adalah 1875 kali 24. Maaf, bentar. Itu adalah 1800 dengan nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu berarti 180 juta. 180 juta. Kemudian titik B itu adalah 120,0. Itu kita peroleh 1 juta dikali 120 ditambah 750 dikali 0 kan tetap 0. Berarti kita punya 120 juta. Kemudian yang C itu kita peroleh 60,180. Itu adalah 1 juta dikali 60 ditambah 750.000 dikali 180, yaitu dapatnya 60 juta ditambah 750.000 kita kalikan 180. Itu 1350, 1, 2, 3, 4, 5. Itu 2, 3, 4, 5.
berarti 135 juta. Hasil akhirnya adalah 195 juta rupiah. Nah, dari hasil ini ternyata yang ditanyakan tadi kan pendapatan maksimum dari hasil penjualan tiket kapal. Berarti tinggal dipilih nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar ternyata diperoleh di sini. 195 juta. Jadi tinggal diberikan kesimpulan. Jadi hasil penjualan tiket kapal maksimum adalah 195 juta. Itu diperoleh dari mana? Dari sini, yaitu dengan cara menjual 60 tiket kelas utama dan 180 tiket kelas ekonomi. Yaitu dengan menjual 60 tiket kelas utama dan 180 tiket kelas ekonomi, maka akan diperoleh pendapatan penjualan tiket yang maksimum. Jadi seperti itu. Oke, saya harapkan sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai penerapan nilai program linear dalam kehidupan sehari-hari. Semoga mudah dipahami dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.